ya. Jadi sebetulnya pada saat orang itu sibuk mencari kesalahan orang, kalau diingatkan tentang kesalahan sendiri, saudaraku, orang tuh mestinya sadar, ya. Jadi maka Yesus katakan jangan menghakimi. Artinya apa? Dalam dalam ayat 1 ini sebenarnya yang Yesus maksudkan begini loh. Jangan kamu sibuk urusin dosa orang lain sedangkan kamu sendiri punya dosa yang seperti itu. Ya, kamu nggak pernah introspeksi diri, kamu nggak pernah koreksi diri, kamu sibuk dengan orang lain, tapi padahal diri kamu sendiri nggak beres. Kita sibuk mengomentari anak orang lain, sedangkan kita sendiri nggak becus mendidik anak kita sendiri. Contoh lainnya seperti itu, saudaraku. Maksud saya seperti itu. Ya, kita sibuk mengomentari perilaku orang, padahal perilaku kita sendiri juga nggak bagus. Kita sibuk mengatakan, wih dia ngomongnya kok kayak gitu ya, padahal omongan kita sendiri juga menyakitin orang lain. Ya, saudaraku, jadi ada orang-orang yang sebetulnya peka sekali dengan dosa atau kesalahan. Ada orang yang menyadari itu, ya. Dan saking pekanya ketika ada orang yang menyinggung dosanya atau kesalahannya, dia langsung serang balik orang yang menyinggung itu. Emosi, saudaraku. Nah, ini secara psikologis ini adalah mekanisme otomatis pertahanan diri yang sudah menjadi kebiasaan untuk dia melindungi dirinya, maka pada waktu ada orang menyinggung dia serang balik, saudaraku. Ya. Nah, Tuhan Yesus menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik, yang hipokrit, ya. Nah, orang-orang seperti ini berusaha memainkan ada peran-peran tertentu dalam dirinya dalam rangka untuk mereka menyembunyikan ya dosa atau kesalahan sendiri. Istilah kita di Indonesia itu apa? Maling teriak maling, saudaraku. Ya, saya ingat dulu waktu kita pernah membawa ada satu sopir angkot bertobat. Dia cerita tentang hidupnya dia. Dan waktu saya tanya, kenapa sih kamu kalau tabrak atau apa? Coba perhatiin. Oh, dia yang cerita. Sopir angkot kalau ditabrak itu pasti marah duluan. Ya, walaupun dia yang salah. Saudara tahu kenapa? Dia cerita sederhana, polos dia bilang, kita marah duluan supaya kita nggak dimarahin. Jadi kita harus membenarkan diri dulu, semua orang lain menyalahkan kita. Ya, jadi untuk menutupi kesalahannya, ya maka mereka harus marah dulu supaya mereka nggak dimarahin. Ya itu, maling teriak maling, saudaraku. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti ini. Hatinya bukannya menjadi lembut, tapi malah makin lama makin keras. Nah, semangat untuk mencari-cari kesalahan ini seringkali dinyatakan di dalam meledakkan kemarahan terhadap ketidakadilan. Ada orang-orang yang seperti begini. So. Ini semacam pelampiasan. Ini adalah gejala, ya saudaraku. Ya, ada orang yang sangat hebat ketika melihat ketidakadilan, langsung meledak emosinya. Nah, saudaraku, saya nggak katakan semua orang begitu. Dan saya juga nggak mengatakan bahwa kalau kita lihat ketidakadilan, terus kita diam-diam aja. Enggak. Nilai-nilai kekristenan kita mengajarkan kita memang kita harus melawan ketidakadilan. Tetapi ada yang kadang-kadang meledaknya aneh, saudaraku. Saudara ingat pada waktu Daud berzina dengan Batsheba. Nabi Nathan datang untuk menegur, tapi dengan perumpamaan. Ya, ada orang kaya mengambil milik orang miskin satu-satunya, dan Daud kemudian menjadi marah. Siapa orangnya? Meledak emosinya. Ya, terus Nathan kemudian menunjuk dia dan katakan, kamu orangnya. Ya, dan yang hebat, Daud bukannya menyangkal atau dia menutupi, di situ dia justru meledak di dalam tangisannya, dia merobek jubahnya, dan dia mengakui dosanya. Sadar dia, saudaraku. Sadar. Jadi ledakan emosi itu kadang-kadang itu hanya untuk menutupi situasi. Ya, kondisi kesalahan dirinya sendiri. Ya, nah, saudaraku, orang-orang yang memiliki perasaan yang kuat terhadap dosa atau kesalahan orang lain, tanpa diimbangi dengan disiplin dosa atau kesalahan diri sendiri, inilah yang Tuhan Yesus sebut kemunafikan. Ya, jadi orang-orang yang suka meledak, yang marah seperti begitu biasanya adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang anugerah atau mereka tidak pernah mengalami tentang anugerah Tuhan. Ya, nah saudaraku, bagian ini saya mau selesaikan begini. Ada orang-orang yang kalau sudah mengalami anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, biasanya kontrol dirinya itu akan sangat bagus sekali. Ya, bagaimana dia menilai orang lain, dia tidak akan cepat mengambil kesimpulan atas hidup orang.
Ya, kenapa? Karena dia seringkali orang-orang seperti ini itu menerima, menyadari bahwa seharusnya kita ini menerima penghukuman, penghakiman daripada Tuhan. Tapi justru kita sebaliknya menerima kelimpahan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya ketika kita melihat orang lain berbuat salah atau berbuat dosa, kita itu punya belas kasihan lebih. Dan kita selalu menganggap bahwa, oh saya juga seperti itu. Makanya saya nggak boleh kejam, nggak boleh menghakimi orang seenaknya. Kenapa? Karena kita tuh punya kesadaran bahwa sebetulnya kita juga posisi sama seperti saudara kita yang melakukan dosa atau kesalahan itu. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan, kita tuh punya kontrol diri, pengendalian diri itu lebih bagus saya katakan. Ya. Nah, itu sebabnya kita mesti menyadari, oke, saya setuju bahwa oke, saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya setuju memang pengajaran firman Tuhan itu seperti begitu. Tetapi kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ini, ya anugerah Tuhan itu harus kita alami, ya. Nah, itu sebabnya mari kita lakukan introspeksi diri, ya, supaya kita itu bisa melakukan koreksi diri. Ya, jadi untuk kita melihat diri kita dengan lebih jelas, mari kita lakukan introspeksi diri, saudaraku. Nah, ini bagian yang pertama. Ya, yang kedua, ya saudaraku, adalah mari kita belajar melihat ini supaya secara utuh kita bisa lihat orang lain dengan lebih jelas. Nah, kembali lagi kita mau bahas Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya. Nah, kita tidak menyamaratakan semua situasi. Ya, bukan berarti kita jangan menghakimi, bukan berarti kita menyamaratakan semuanya. Nah, salah satu penerapan yang penting dari ayat ini adalah sehubungan dengan wisuda kita malam hari ini, saya ingin bahwa kita mengerti bahwa soal penginjilan dan pemuritan ini sangat penting untuk kita lakukan, tapi juga harus kita mengerti, ya. Nah, bicara soal penginjilan itu pasti kita nyangkut dengan Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Semua orang percaya didorong untuk secara aktif melakukan pekabaran Injil dan pemuritan. Dan kita sungguh-sungguh berusaha supaya semua orang akan mendengar. Betul nggak? Itu kerinduan kita. Tetapi ini bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, pemuritan itu dengan membabi buta, tabrak sana sini. Kita berusaha memberitakan kepada semua orang secara sembarangan, berdebat dengan semua orang tentang agama dan perkara orang. Ini tidak seharusnya kita lakukan. Ya, coba kalau saudaraku perhatikan dengan teliti, Tuhan Yesus dan para rasul di dalam kitab Injil dan kitab para rasul itu tidak begitu. Mereka tidak pernah melakukan tantangan untuk berdebat secara terbuka. Betul nggak? Mereka nggak pernah debat orang atau cari-cari berbicara kepada segala macam orang. Oh enggak. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak Injil atau secara terang-terangan menyatakan permusuhan, langsung itu murid-murid akan meninggalkan mereka. Istilah Tuhan Yesus, kamu kebaskan debu aja, tinggalkan. Ya. Ada orang-orang yang tidak menghargai mutiara, itu seperti babi yang akan menginjak-injak itu. Ya. Jadi kita nggak mengatakan orang-orang itu babi, bukan. Maaf, ini waktu itu ada perumpamaan, ada istilah di Palestina, di tempat Tuhan Yesus hidup, ada semacam, yaitu kalau ada orang-orang yang tidak menghargai sesuatu yang berharga, yaitu seperti mutiara yang dilemparkan kepada babi. Ya, jadi kita harus belajar cerdas untuk membaca situasi dan orang lain. Saya nggak tahu apakah saudara terima kemarin ada video yang viral tentang anak muda yang mencoba menginjili seseorang yang beda agama, dan kemudian orang itu katakan, saya videokan nih ya, kamu kristenisasi ya. Dan konyolnya anak muda itu mungkin udah gugup, saya pikir dia udah stres. Ya dia tetap keluarkan buku-bukunya dan katakannya ini buku tentang apa? Ini tentang Isa dan sebagainya. Ya. Dan orang itu kemudian menjadi semakin marah dan katakan, saya akan viralkan kamu ini. Saudaraku, saya katakan ini contoh pekabaran Injil yang kurang berhikmat, saudaraku. Ya, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, nasihat Tuhan Yesus itu jelas. Kalau ada yang nolak, kamu tinggalin aja. Kebaskan debu. Dan saudaraku bisa baca di dalam Kisah Rasul 18:5 ayat 6.
Ya, 5, 6, 7, 8. Pada waktu Silas Timotius datang, Paulus bisa sepenuhnya mengabarkan Injil di Korintus. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, Paulus langsung kebaskan debu. Dan dia mulai hari ini saya nggak tanggung darahmu. Saya akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus langsung pergi, tinggalin. Tetapi yang menarik ada orang-orang yang menjadi percaya kepada pemerintahan Paulus dan ikutin Paulus. Dan mereka menjadi murid-murid di Korintus. Jadi saudaraku, kita harus lebih taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita lebih berbelas kasihan dari Tuhan dan kita mencoba menyelamatkan semua orang. Maaf, itu yang saya pelajari dan itu yang saya sedang terapkan, saudaraku. Kita ketemu orang, kita ngobrol, kita pendekatan, dan kita pilah-pilah kira-kira siapa yang bisa menjadi murid Tuhan. Ya, kapan waktu saya akan cerita tentang bagaimana Dawson Trotman itu membuat aturan-aturan bahwa ada orang-orang memang harus datang kepada dia. Ya, untuk ada filternya untuk orang-orang menjadi murid Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi kita Injil itu bukan barang murahan, itu mutiara, itu sangat berharga. Amin.